Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ali Rahman. Saya mahasiswa PBG Prajabatan 2023 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang puisi. Pertama-tama, kita akan mengenali apa itu puisi. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi dalam puisi kita dapat menyampaikan rasa kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Ciri-ciri puisi memiliki yang pertama adalah puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya, setiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Jadi, untuk ciri-ciri yang pertama ini adalah ciri-ciri puisi tradisional, yaitu masih terstruktur 4 baris dan 4 larik. Sedangkan untuk puisi modern saat ini, kita bisa dengan bebas menggunakan larik, entah itu menggunakan 2 larik, menggunakan 3 larik, atau banyak seperti puisi liris begitu. Kemudian yang ciri kedua adalah puisi menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Contoh penggunaan kata dalam puisi eh, dapat dilihat yaitu rindu ini buatku gerah. Aku ingin mandi dari semua puisi hujan yang kau tulis. Puisi tersebut adalah penggalan dari puisi karya Wesley Johannes dalam bukunya yang berjudul Tempat Paling Liar di Muka Bumi. Kemudian ciri berikutnya yaitu pada puisi tertentu, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi, baik dalam baris atau akhir sajak. Biasanya rima itu berbunyi a atau ab, seperti contoh di bawah ini. Bukan kematian benar menusuk kalbu, keridoanmu menerima segala tiba, tak ku tahu setinggi itu atas debu, dan duka maha Tuhan bertahta. Jadi yang baris pertama adalah U, yang baris kedua adalah A, yang baris tiga adalah U, yang ke baris keempat adalah A. Jadi memiliki kesinambungan atau bisa dikatakan rima AB. Terus kemudian yang ciri-ciri terakhir yaitu puisi biasanya menggunakan majas. Itu merupakan ciri khas khusus dari puisi yang membedakan dari yang lain, yaitu puisi menggunakan majas-majas, entah itu metafora atau personifikasi. Kemudian berikutnya adalah tujuan puisi. Tujuan puisi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah untuk mengekspresikan emosi dan pengalaman pribadi. Yang kedua adalah sebagai pemikiran filosofis dan refleksi. Yang ketiga adalah sebagai pemberian makna simbolis dan sebagai estetika dan keindahan. Kita membahas yang pertama, tujuan emosi sebagai ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Jadi, puisi digunakan sebagai media atau medium untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi. Penulis puisi sering digunakan sebagai medium untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi penulis. Jadi ketika kita sedang galau atau sedang jatuh cinta, maka untuk mengungkapkan ekspresi emosi kita bisa menggunakan puisi. Nah, itu juga merupakan tujuan dari puisi. Yang kedua adalah tujuan puisi sebagai pemikiran filosofis dan refleksi. Puisi dapat menjadi wadah untuk refleksi dan pemikiran yang lebih mendalam tentang kehidupan, cinta, kehidupan manusia, dan topik filosofis lainnya. Eh, Salah satu contohnya yaitu terdapat dalam buku Pertempuran Rahasia. Ini adalah antologi puisi karya Triyanto Triwikomo yang menjelaskan tentang filosofis mendalam. Kita menanyakan kembali apa gunanya kita hidup di dunia ini.
seperti itu. Kemudian yang tujuan puisi selanjutnya yaitu pemberian makna simbolik. Jadi puisi seringkali memanfaatkan simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan kompleks. Puisi dapat menjadi cara untuk menggambarkan kehidupan yang dan konsekuensi abstrak melalui gambaran-gambaran simbolik. Jadi tujuan puisi juga bisa digunakan untuk pemberian makna simbolik. Seperti karya Sutardi Kalzumbahri yang di trilogi O Amuk Kapuk itu merupakan salah satu buku puisi yang eh, isinya terkandung makna simbolik begitu. Kemudian yang terakhir adalah tujuan sebagai estetika. Puisi seringkali mengejar keindahan estetika dalam pemilihan kata, ritme, dan pengaturan struktural. Tujuan ini adalah untuk menciptakan pengalaman membaca yang estetis dan memikat. Jadi, ini adalah salah dua dari kumpulan puisi yang mengandung beberapa estetika. Yang pertama dari buku Hujan Bulan Juni, yaitu karya Sapardi Djoko Damono. Isinya begitu estetik karena Pak Sapardi sangat piawai menggunakan kata-kata yang indah begitu. Kemudian yang kedua adalah Tempat Paling Liar di Muka Bumi karya Theoresia Rumte dan Wesley Johannes. Jadi di sini eh, sampul bukunya memberikan kesan yang menarik sehingga menarik pembacanya, dan meskipun sampulnya bagus, isinya juga tidak kalah bagus. Di situ di dalam buku Tempat Paling Liar di Muka Bumi ini menceritakan tentang puisi kerinduan antara dua sejoli begitu. Yang ketiga adalah jenis-jenis puisi. Puisi Jenis-jenis puisi terdiri dari puisi naratif, puisi deskriptif, dan puisi liris. Puisi naratif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah balada. Balada adalah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa. Salah satu contohnya adalah Balada Terbunuhnya Atmokarpo karya W.S. Rendra. Kemudian yang kedua adalah puisi romansa. Puisi romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kisah percintaan dan diselingi perkelahian atau petualangan. Kemudian jenis puisi selanjutnya yaitu puisi liris. Terdiri dari tiga, yaitu elegi, serenada, dan ode. Jenis puisi yang pertama adalah elegi, yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyairnya. Contoh puisinya yaitu Elegi Jakarta 1, 2, 3 karya Asrul Sani. Yang kedua adalah serenada. Serenada adalah jenis sajak atau puisi percintaan yang dapat dinyanyikan. Contohnya puisi Serenada Biru karya W.S. Rendra. Yang ketiga adalah ode. Ode adalah jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditujukan untuk seseorang, suatu hal maupun suatu keadaan. Contoh puisi Diponegoro karya Chairil Anwar. Yang ketiga adalah atau yang terakhir adalah puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini terbagi menjadi dua, yaitu satu, satir, dan yang kedua adalah kritik sosial. Satir adalah jenis puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas terhadap suatu keadaan tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Contoh, puisi Negeriku karya Mustafa Bisri. Yang kedua adalah kritik sosial. Puisi kritik sosial yaitu puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara yang memberikan atau membeberkan fakta ketidakadilan yang terjadi. Contohnya puisi berjudul Pamflet karya W.S. Rendra. Cukup sekian pembahasan materi puisi kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara penyajian puisi. Cukup sekian, terima kasih.